tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada hari kami dengan segala kebaikan-Mu. Hari ini pun kami boleh menerima pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga kasih sayang-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan malam hari ini persekutuan kami, syafaat kami Tuhan dalam kuasa tangan-Mu yang ajaib, yang heran itu Tuhan. Engkau kiranya akan hadir di tengah-tengah kami, melawat dan menjamah kami, baik yang mengikuti secara onsite maupun yang secara online. Tuhan berkati, Tuhan menjamah kami semuanya. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan berdoa bagi bangsa ini, berdoa untuk kesejahteraannya, berdoa untuk keselamatannya, berdoa untuk lawatan Tuhan bagi bangsa ini. Mari kita datang kepada Tuhan tanpa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan, datang berdoa bagi Indonesia yang kami kasihi Tuhan, dalam bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan, ada di dalam tangan kita mengurapi bangsa kami, untuk melawan bangsa kami, mengurapi bangsa kami ini Tuhan Yesus. Tuhan jadikan bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berkembang Tuhan Yesus. Oh, bangsa yang memuliakan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan para pemimpin bangsa ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang mengurapi mereka, yang memberikan hikmat melipat kepada mereka dalam memimpin bangsa ini Tuhan Yesus. Tuhan, dalam mereka mampu membawa bangsa ini pada kedamaian, membawa bangsa ini pada kemajuan, membawa bangsa ini keluar dari segala permasalahan bangsa ini Tuhan Yesus. Melalui Engkau ya Tuhan, membimbingan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Nama Tuhan Yesus, haleluya. Oh, kami serahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kita akan berdoa juga untuk gereja-gereja dimanapun di seluruh Indonesia. Berdoa juga buat umat-umat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang masih setiap melayani. Kiranya Tuhan tolong untuk setiap korban persekusi yang boleh terjadi di berbagai tempat belakangan ini. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan, dan Tuhan yang akan memulihkan setiap luka mereka, dan mereka boleh tetap berharap kepada Tuhan. Doakan juga setiap hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja juga yang boleh ada di kota kita, kota Purwakarta. Kembali mari kita berdoa menghadap Tuhan. Setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di Tuhan, Tuhan Yesus, Kau tetap menjaga gereja-gereja kami, tetap bersama dengan gereja-gereja kami Tuhan Yesus Kristus, dengan segala permasalahan mereka Tuhan Yesus, diskriminasi yang ada Tuhan Yesus, Tuhan menolong mereka, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada mereka, berikan iman yang kuat percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menolong mereka.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah gereja-gerejamu dapat bertumbuh dan berkembang dalam air ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam setiap gereja-gerejamu Tuhan Yesus. Memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan, berikan hikmat marifat kepada mereka Tuhan dalam memimpin gereja-gereja ini. Pimpinnya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya. Tuhan juga menjaga keamanan mereka Tuhan Yesus. Kami percayakan mereka dalam perlindungan Tuhan yang kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam banyak jiwa diselamatkan di negeri ini Tuhan. Banyak jiwa percaya kepadamu ya Tuhan Yesus, memuji-muji Engkau. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Dan malam ini juga kita akan berdoa buat gereja kita, buat gereja GBS Purwokerto. Doakan untuk hambanya, doakan untuk visi misi ke depan, doakan juga untuk mereka yang sakit, yang sedang lemah tubuh, dan doakan juga untuk kesehatan dan Bapak dari Pak Nono, kiranya Tuhan memberikan pemulihan kesembuhan. Saya minta Pak Victor berdoa untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami juga berdoa untuk gereja ini Tuhan, gereja GBS Purwokerto. Kiranya Tuhan tetap melalui gereja ini, Tuhan tetap menolong gereja ini, Tuhan tetap memberkati gereja ini, agar gereja ini juga dapat berkembang, Tuhan dapat maju Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini Tuhan Yesus, memuji-muji ke tempat ini, bertumbuh iman di tempat ini Tuhan. Kami percayakan dalam tangan Tuhan segala visi misi gereja ini Tuhan Yesus, biarlah satu persatu dapat kami capai turut dengan kehendak Tuhan pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Nono Robi Harjo dan Ibu Bibi yang melayani tempat ini Tuhan Yesus. Oh, Kau berkati mereka Tuhan Yesus, Kau berikan hikmat marifat kepadanya Tuhan Yesus, Kau memberikan kesehatan, memberikan kekuatan Tuhan Yesus, dan biarlah hamba-Mu tetap dapat menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan, dimanapun dia melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih segala apa yang dicita-citakan, segala apa yang dirindukan, bila Tuhan yang memberikan yang tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, sedang mengalami kelemahan tubuh. Ya Tuhan juga menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan, kuasa-Mu, lebih-lebih-Mu Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan menguatkan iman mereka untuk terpercaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua dari Pak Nono, Tuhan tetap menjamah Tuhan saat ini sedang dia dalam keadaan sakit Tuhan Yesus. Kiranya Kau menjamah, Kau memberikan kesembuhan apapun yang dideritanya Tuhan. Jamah Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan kuatkan imannya untuk tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala apa yang menjadi kebutuhan mereka biarlah Tuhan yang mencukupkan. Kami serahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu Suci berdoa untuk ibadah-ibadah 1 minggu. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Bapa, di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap musim hidup kami perlu Engkau Bapa. Kami membutuhkan Engkau dalam setiap langkah-langkah hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa Bapa, untuk setiap ibadah-ibadah di tempat ini kami percaya Engkau memberkati, Engkau melawat dalam ibadah raya minggu di tempat ini. Kami percaya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang datang di tempat ini. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani dalam ibadah raya minggu ini. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Kami percaya Engkau memberkati dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Nono yang menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Kiranya Engkau terus tambahkan hikmat marifat-Mu kepada hamba-Mu ini Bapa. Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya. Apapun yang menjadi harapan-harapannya, kami percaya Engkau yang akan mewujudkannya Bapa.
Dan biarlah dimanapun hamba-Mu ini berada, kiranya terus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap ibadah pemuda remaja dan ibadah anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Kami percaya Engkau melawat dalam setiap ibadah-ibadah ini. Kami percaya Bapa, Engkau terus memberikan kesetiaan kepada anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Dan biarlah setiap talenta-talenta yang mereka punyai, mereka berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan kepada anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Kiranya anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, kiranya Engkau terus memberkati mereka Bapa. Biarlah anak-anak ini terus menjadi berkat dan anak-anak ini menjadi perkasa di bumi. Kami percaya Engkau memberkati mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa, kiranya Engkau terus memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Engkau memberkati dengan berkat-berkat yang baru dan mujizat-mujizat yang tidak lazim terus Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu yang tetap setia dan percaya kepada Engkau Bapa. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap percaya di dalam pengharapan-Mu Bapa. Karena kami percaya Bapa, pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami Bapa. Kami percaya Bapa, Engkaulah Allah yang kami andalkan dalam hidup kami Bapa. Engkaulah sumber pertolongan dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Bapa, setiap pergumulan kami pada malam hari ini kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami. Dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami. Karena kami minta hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami terlalu percaya Kau sanggup menolong dan memelihara hidup kami. Beri kami kekuatan Tuhan untuk tetap dapat mengerti isi hati-Mu melalui pembacaan firman Tuhan. Dan beri kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik, hari-hari ini katakan amin. Amin. Mas Supret. Mas Supret. Mas Supri nih. Udah John, udah gitu ya. Teman seperjuangan nih. Di jalan raya. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Satu Tesalonika pasal yang kelima, berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, mereka kita sadar, bersirakan iman dan kasih, dan berkekokohan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa muka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengannya. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu, seperti
yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang tidak mau bekerja, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah membuat-buat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan memberkati. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Selesai, Pak? Hah? Oke. Kita selesai di surat 2 Tesalonika, ya, pasal 1 sampai dengan pasal yang kelima, ya. 1 Tesalonika 1 Tesalonika ya, 1 Tesalonika pasal 1 sampai dengan pasal yang kelima, dan kita membaca bagian pasal yang kelima, ya. Kitab atau surat 1 Tesalonika itu banyak berbicara tentang menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Untuk menyambut kedatangan yang kedua kali itu ada banyak perselisihan paham di antara orang-orang pada waktu itu di Tesalonika. Ada yang menghasut dengan pengajaran baru dan berubah setia dengan apa yang sudah diajarkan oleh Paulus. Nah, sementara di pasal yang kelima ini, bagian pertama kita disuruh berjaga-jaga. Kenapa disuruh berjaga-jaga di akhir zaman ini? Dan hari-hari ini Indonesia sedang diberitahu informasi kabar bahwa orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan mengalami bentuk ketidaknyamanan dalam beribadah. Ya. Bahkan ketika anak-anak sekolah aja sedang retreat, dipermasalahkan, ya, dibubarkan. Terus per 2 hari 1 hari, hari ini ada di Depok, ada di kota-kota lain juga ada, ya kan? Nah, ada bagian penderitaan dalam mengikut Yesus, ya. Bersyukurlah saudara yang tidak mengalami penderitaan, karena ketika mengikut Tuhan, selain kamu dikaruniakan untuk percaya kepada Tuhan, tapi juga dikaruniakan untuk menderita bagi Dia, ya kan? Nah, saudara-saudara kita mengalami penderitaan karena mengikut Tuhan, mengalami kesusahan, ketidaknyamanan, ya, bahkan mengalami kekhawatiran, ketakutan, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi di akhir zaman ini tidak ada yang namanya kepastian kenyamanan. Sewaktu-waktu bisa dunia itu berubah. Maka kalau orang tidak bisa beradaptasi dengan suasana lingkungan, ya, perubahan zaman, maka dia akan tergilas apapun itu, ya. Kalau hari-hari ini, ya, dunia pertanian mengalami kegoncangan misalnya,
Itu sudah biasa kalau para petani itu digoncangkan oleh harga pasar. Ya. Sementara harga di pasaran tetap tinggi, harga produksi di petani, daya belinya, daya jualnya rendah. Ya kan? Kalau kita beli keripik singkong 1 kilo berapa? Sementara beli singkongnya 1 kilo cuma 500. Nunggunya 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Pasar sekilo 5.000. Nah, yang cuma nunggu 1 hari 5.000. Yang nunggu 5 bulan 500. Ya. Betapa menjeritnya. Yang nanam padi, karena yang jadi denplotnya, demo pertaniannya yang diambil yang bagus. 1 tahun panen 3 kali. Itu cuma satu area, tidak menyeluruh semua kawasan. Sementara di kawasan yang lain tinggal separuh dimakan emprit. Ya kan? Orang tua saya juga nanam padi yang cuma 1 petak kecil itu, ya baru belum dipupuk sudah dimakan tikus. Ya, nggak ada hasil. Ya, cuma dapat 1 karung, 2 karung. Ya. Nanam jagung modalnya 50, ya panen jagung dijual dapatnya 50.000. Untuk ongkos bawa hasil panen sampai ke rumah 50.000, malah tekor 50.000. Tenaganya selama 3 bulan 4 bulan nggak dihitung. Ya kan? Nah, itu bentuk ketidakpastian dalam kehidupan ini, apalagi ketidakpastian dalam imannya seseorang. Makanya di sini kalau dikatakan ya di sini ada yang tidak punya masalahnya kan. Ayat yang kedua, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, seolah-olah tidak punya masalah, seolah-olah tidak punya pergumulan dengan imannya. Jadi kalau iman seseorang tidak punya pergumulan itu aneh. Jadi persiapan apa untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ya, semuanya damai, semuanya baik-baik saja, gak ada masalah. Nah, tapi gak ada istimewa-istimewanya juga bagi orang lain. Nah, istimewa dari mana? Ukurannya apa? Ya, gak ada masalah, damai katanya. Tapi damai untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, atau untuk keluarga saudara seiman. Nah, karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, tidak disangka-sangka. Nah, tahun ini dahsyat, tahun depan lebih dahsyat lagi kalau hidup. Iya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita berjaga-jaga. Karena apa? Ayat yang ke-9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Jadi bentuk berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, menjaga hati, hidup, menjaga kekudusan. Terus di situ juga dikatakan ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, karena itu nasihatlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan, bukan saling menjatuhkan. Saling membangun. Nah, saling membangun itu kan ada caranya, ada tingkatannya ya Pak ya. Orang menegur itu ada caranya, ada tingkatnya sesuai dengan porsinya. Ya kan? Makanya disukai itu nasihatlah seorang. Nah, cara menasihatinya gimana? Apakah kita bisa menasihati orang lain langsung? Belum tentu. Ya, belum tentu bisa menasihati orang langsung. Belum. Kalau kita tidak diminta nasihat, jangan kok memberikan nasihat kecuali ia sudah ada di tepi jurang.
Nah, kalau sudah ada di tepi jurang, yang harus kita lakukan apa, Pak? Ada orang sudah ada di tepi jurang, yang harus kita lakukan apa? Kesuwen. Kayak Juliana ya. Ya? Hah? Menolong. Rebut, menolong. Kalau nggak segera dia keburu kepleset jatuh, atau memang mau segera dibinasakan ya jongrok nih. Iya kan? Nah, kecuali itu. Tapi kalau orang merasa masih aman saja, aman-aman saja, damai-damai saja, dia tidak merasa ada di pinggir jurang, kita nasihatin, dia malah tidak suka. Ya kan? Itu sulit, kecuali hubungan antara bawahan dan atasan ya Pak ya. Atasan punya kewajiban marah. Ya, bawahan tidak boleh menolak kalau atasan marah. Nah, kalau nggak mau dimarah ya keluar, kan udah prinsipnya itu kan Pak ya. Iya. Karena apa? Orientasinya profit. Nah, kalau di perusahaan, tapi kalau di dalam persekutuan umat Tuhan ya, semuanya merasa bahwa satu apa namanya? Satu derajat, satu hakikat, satu apa? Kita punya hak yang sama katanya. Tapi lupa bahwa masing-masing punya porsinya masing-masing, ya kan? Kan saya juga hamba Tuhan loh. Kalau menyangkut hak, tapi kalau menyangkut kewajiban, ya kan hamba Tuhannya pendeta aja, kan gitu kan. Nah, disinilah letaknya banyak di akhir zaman orang perlu bersiap-siap, ya bersiap-siap. Bagian yang kedua itu nasihat-nasihat. Ya, nasihat-nasihat di situ ya sebenarnya lebih menarik ayat 12-13. Tapi kalau ini saya bikin ayat renungan seolah-olah saya punya motif yang nggak enak ya Pak ya. Lah kamu suruh dukung saya sendiri masa gitu, ya kan? Kan modus itu namanya Pak. Kalau saya pakai renungannya ayat 12. Kan modus saya, bisa jadi kan ada yang enggak suka tambah. Ya kan? Dukunglah yang melayani kamu. Sopo sing melayani? Gawe-gawe dhewe, nggo gawe dhewe. Oke. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Tapi di atas alasannya semuanya damai dan aman. Tapi nasihatnya hiduplah dalam damai, selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Berarti ada yang tidak beres di situ, ya. Ayat 14, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati. Hidup yang tidak tertib ini, jadi orang ini banyak bicara tapi nggak mau kerja. Ya, nanti kronologisnya pada pasal yang keempat, ketiga itu ada. Ya, hiburlah mereka yang tawar hati. Ya, terus belalah mereka yang lemah. Nah, kita bela yang lemah, yang kuat biarin aja. Kita ajak untuk membela yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Nah, sabar ini yang paling susah. Sabar susah apa gampang Pak? Susah ya. Makanya jangan berdoa beri aku kesabaran. Wong berdoanya minta kesabaran ya diuji ya, gitu. Perhatikanlah supaya jangan ada orang membalas jahat dengan jahat. Nah ini pun juga berat ya. Kecenderungan orang sebenarnya mau ngomong kita itu nggak enak gitu kan, termasuk aku juga gitu kan, membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kaum masing-masing dan terhadap semua orang. Usahakanlah senantiasa yang baik. Jadi meminimalisir supaya kita tidak berbuat jahat terhadap orang lain, walaupun orang lain sudah berbuat jahat dengan kita. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita hidup dituntun oleh Roh Allah.
Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kebaikan kepada orang yang tidak baik dengan kita. Itu berat sekali. Harus butuh yang namanya keikhlasan, saudaraku. Nah, bersukacitalah senantiasa. Nah, saudaraku, hari-hari ini saya sudah 2 minggu 3 minggu ini khotbahnya tentang bersukacitalah, mengucap syukur lah ya Pak ya. Artinya ketika kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, kita menyerahkan pergumulan hidup kita diambil alih oleh Tuhan kan. Nah, Tuhan, aku harus bersukacitanya ini gimana? Ya. Tiap hari saya telepon mama saya. Ibarat mungkin sampai mama saya mungkin kalau boleh dibilang jeleh ya ditelepon tiap dino ya, ditakoki. Malah dimarahin tiap hari. Ya kan? Maafkan saya, Mak. Ya. Situasi yang sulit. Ya kan? Ibaratnya mau ngasih donasi ke orang tua nggak bisa ngambil. Ya kan? Mau ngasih pertolongan orang tua juga sulit mengambil keputusan karena nggak tahu nunak-nunuk, bukan noni-noni ya, nunak-nunuk, ya, nggak tahu mau kemana, nggak mau pergi dengan siapa, kemana yang akan dituju, nggak tahu, nggak pernah seperti itu, ya, serba bergumul, serba bingung. Tapi saya memberikan pengajaran selama 2 minggu hampir 3 minggu berturut-turut tentang mengucap syukur, belajar mengucap syukur. Nah, bagaimana dalam kondisi yang seperti itu? Ya, itu memang saya salah sendiri kan? Ya, maka ketika saya memberikan pengajaran itu apa yang saya udah alami, saya udah terapkan. Nah, apa yang sudah kita alami diuji lagi, apakah kita masih tetap setia, masih bisa bersuka senantiasa? Ya sudah seminggu dari Senin ke Senin. Sekarang Selasa sudah 8 hari, ya sudah mulai bisa bergerak, ya sudah mulai harusnya dibawa ke rumah sakit di rongsen, ya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, dari kemarin saya berdoa apa yang harus saya lakukan. Tapi per hari ini sudah lumayan membaik, ada kabar gembira, sudah mulai tersenyum, ya. Sudah mulai ada tertawanya, ya. Ada pertolongan-pertolongan dari kanan kiri yang tadinya tidak kita sangka-sangka, tapi Tuhan memakai orang-orang di sekitarnya untuk menolong. Kalau boleh dibilang, bapak saya itu orang yang tidak punya relasi sosial. Di rumah di sawah, di rumah di sawah, nggak pernah bertetangga. Tapi anehnya Tuhan menolong melalui orang-orang yang ada di sekitarnya situ. Sudah 6 hari yang nyari rumput tetangga, ya. Terus bagaimana cara bilang terima kasih? Mama saya nggak bisa jawab. Bilang terima kasih kok cuma terima kasih doang? Enggak, bukan itu maksudnya. Ya apa kayak yang menjadi kesukaannya? Nah, dikasihlah sajennya gitu. Tapi kan nggak bisa karena nggak ada modal. Nah, rupanya tetangga yang paling ujung ngirim modal sesajen untuk bisa diberikan kepada orang yang nyarikan rumput. Wah, puji Tuhan. Rupanya muter-muter begitu aja pemeliharaan Tuhan itu seperti itu. Nah, tadi sore saya telepon lagi. Nah, ada yang datang mijetin. Ya kan lumayan kan dipijetin. Nah, bersukacitalah, dampaknya bukan hanya pada kita tapi kepada orang-orang di circle kita. Ya, tetaplah berdoa. Ya. Saya kalau sendiri itu Tuhan, gimana ini Tuhan? Gimana ini Tuhan? Ya. Sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal.
terima kasih Tuhan bapakku jatuh gitu kan. Iya enggak kayak gitu kan. Ya artinya terima kasih Tuhan dengan kejadian ini tantangan mempercayai Tuhan itu dipertaruhkan. Apakah saya masih mempercayai Tuhan? Ya. Kalau Tuhan masih izinkan ya hidup lebih lama lagi ya saya percaya Tuhan bisa. Begitu. Jadi ayat ini sudah saya bolak-balik sudah saya perkatakan, saya sharekan bahkan 3 minggu berturut-turut mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Jangan padamkan roh. Ya. Sampai mau ngomong apa lagi nih? Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah. Yang perlu jangan padamkan roh, ujilah segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita perlu kita uji. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita perlu kita uji. Apakah yang kita lakukan keputusan yang benar, tepat dan ada manfaatnya atau tidak? Ya. Dari kemarin saya mau bergumul sampai kemarin tuh saya bilang hari ini tadi pagi itu saya mau berangkat. Ya. Tapi saya cabut lagi. Ya. Bergumul lagi. Gak tahu keputusannya nanti malam atau keputusannya besok malam. Belum jelas. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, yang penting di sini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi menjelang kedatangan Tuhan itu perlu pengudusan. Ya, bukan damai dan aman-aman saja, perlu pengudusan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Ia memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Jadi keselamatan itu ada 3 hal di situ. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Seringkali banyak orang itu selamat roh dan jiwanya, tapi tubuhnya enggak. Seperti ayat yang ke-9 tadi. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Ya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus rohnya pasti selamat. Tapi apakah pikirannya, jiwanya bisa selamat? Apakah tubuhnya bisa selamat? Ya, ada orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan tapi ternyata matinya karena sakit. Nah, itu tadi dikasih kabar umur 26 tahun anak pendeta masih sekolah pelayanan di luar negeri, umur 26 tahun meninggal, mati. Ya. Umur 26 tahun, seger-segernya. Ya. Terus kemarin ngobrol-ngobrol juga begitu. Pak Giarto ketemu dengan orang barusan dikunjungi, ya. Besoknya dikasih informasi berita lelayu. Barusan dikunjungi, besoknya diumumkan berita lelayu. Ya kan? Nggak ada yang tahu. Apakah kita siap di situ? Ya, roh, jiwa, dan tubuh. Kalau roh sudah pasti selamat. Pikiran, lah kalau matinya dalam sepaneng, yuk gak selamat, gak damai toh. Nah, matinya dalam kondisi sakit kan juga gak aman juga. Ya kan? Nah, maka di situ kita disuruh berjaga-jaga. Tugas kita cuma berjaga-jaga. Tugas kita mengingatkan yang lain, ayo semakin mencari Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Ya kan? Apa sih yang mau dicari di dunia ini?
Sisa hidup kita berapa lama lagi? Kalau kemarin yang baru ulang tahun 55 tahun, ya kan? Kalau umurnya sampai 70 tahun, berarti masih sisa berapa? 15 itu KPR. Iya kan? Nah, apakah iya kita masih ada sisa 15 tahun lagi sampai 70 tahun? Nah, nanti jangan-jangan 60 tahun udah berangkat. Ya kalau saya sih berangkat cepat tidak masalah. Kenapa? Semakin pendek penderitaan saya. Iya Pak. Tapi masalahnya, wah aku tambah menderita Ju kok tinggal. Nah itu artinya apa? Kita semua harus mempersiapkan diri kedatangan Tuhan itu. Jangan menjadi orang yang bertambah jahat. Semakin Tuhan tuh harusnya semakin baik, tambah baik, bukan semakin jahat. Ya kan? Apa yang dicari kehormatan? Kehormatan tuh hanya milik Tuhan loh. Ya kan? Kalau kekayaan 5 tahun lagi kaya, misalnya kita kejar kekayaan 5 tahun, 50 tahun, 10 tahun kadang datang kaya mati Pak. Ya kan ngejar 10 tahun terakhir nih kan, kita punya duit, setelah itu mati. Nah, kan harusnya apa yang dipersiapkan supaya anak-anak siap kita tinggal kan itu. Ditinggalin duit belum tentu bisa mengelola duit. Habis begitu saya malah rebutan. Ya kan? Jual rumahnya. Iya kan? Kan repot itu. Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali malah ribut warisan nanti. Nah, apa yang perlu kita persiapkan? Ya, semakin dekat kepada Tuhan, semakin bertambah baik, semakin bermanfaat bagi orang lain. Ya kalau di dalam keluarga ya memang harusnya paten bermanfaat dalam keluarga itu paten. Tapi kalau sudah begitu dampaknya ke orang lain, nah, berkat Tuhan dahsyat luar biasa. Aku nggak ngicipin, masalahnya itu. Nah, misalnya Owen kata, wah Tuhan memberkati aku luar biasa, nggak percaya, Om Nono nggak percaya, Om Nono nggak ngerasain apa-apa dampaknya, gitu kan? Jadi kalau ngomong Tuhan itu dahsyat, berkat Tuhan itu luar biasa, ya paling tidak Bu Suci ngicip. Tuhanku dahsyat memberkati aku berlimpah-limpah, loh. Namun Bu Suci nggak ikut nikmati, nggak ikut rasain, jadi nggak percaya. Kalau Tuhannya itu dahsyat, Tuhan dahsyat itu nyerempet ke teman sebelahnya, gitu ya Bunda. Apa Wan kata-kata hal ini? Loh, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, Mbak Cici? Ada Ayat 19. Ayat Ayat 19. 19. Janganlah padamkan roh. Ya. Ya, jadi jangan padamkan roh. Berarti kan roh itu kan menyala. Jadi kita jangan padamkan roh kita seperti roh untuk berdoa, untuk membaca kitab suci. Ya. Kita harus terus-menerus melakukannya. Janganlah padamkan roh. Berarti kalau padam itu kan faktanya dia menyala ya. Iya. Kalau menyala itu kalau kena angin kan bisa mobat mabit. Kalau anginnya kencang bisa mati. Berarti supaya pelita itu tetap menyala kan harus dijaga. Jaga lilin. Lu iya kan? Nah, kan ini enggak ketika 5 gadis yang bodoh dengan 5 gadis yang pintar sampai yang 5 berjaga-jaga dengan mempersiapkan minyak, yang 5 bodoh amat ya kan? Sampai kehabisan, bukan kehabisan pelita no. Minyaknya kau pelita. Ya, seperti itu.
Ya, berarti roh kita itu perlu dijaga. Jangan bilang damai aman. Damai aman kok gak ono gregete apa-apa. Kancane gak melok panas. Kan kalau menyala itu ada kehangatan ya, Pak ya. Ada kehangatan itu. Nah, untuk menjaga kehangatan itu perlu perjuangan loh. Perjuangannya apa? Ketika kita nggak bisa senyum, buka dikit nih, ya nih ya, buka dikit nih mulutnya, kan? Ya, Om Nuna sering kan ngomong kayak gitu, Om Nuna nih, oh tak, jeber kan? Ya, buka dikit mulutnya, gitu, senyum, gitu. Nah itu sudah lumayan itu daripada manyun. Jangan padamkan roh. Nah, berarti pertama berjaga-jaga, kedua siap menyiapkan cadangan minyaknya, ya. Yang ketiga jangan lupa beli korek. Sudah ketemu kan? Kata-kata hari ininya. Noni ini sudah ngantuk nih. Ayo nih. Hah? Nggak ada. Mami? Saya suka ayat 9. 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dari kemarin saya itu berjaga-jaga. Hah? Saya suka. Hah? Saya suka sekali. Saya berjaga-jaga supaya papa saya tidak mati duluan. Tuhan maafkan saya. Nanti mama saya sedih banget dan gitu kan. Saya berjaga-jaga tiap malam. Sampai semalam itu saking gak kuatnya saya posting renungan jam 11 sudah saya kirim. Setelah itu saya ketiduran. Gak kuat saya. Ternyata berjaga-jaga itu berat, saudara. Lindur lagi. Jam 3 bangun udah gak bisa lagi tidur sampai paginya. Udah. Ngelindur. Ngelindurnya itu peperangan. Saya dikejar-kejar sama orang, sama setan. Wah, saya peperangan bias-bias gitu. Terus jam 3 bangun saya. Jam 11 tidur, jam 3 bangun. Wah. Karena apa? Ya itu tadi, berjaga-jaga nggak ketemu nggak ketemu jalannya. Makanya tetap otaknya tetap berjalan terus walaupun tidur gitu. Ketika saya merenungkan ayat yang ke-9 itu, ya kan? Mana tadi? Kecamatan. Oh, iya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya, murka itu bisa jadi murka hukuman di neraka atau murka di dunia ini bisa jadi. Tapi kalau bisa dua-duanya dihindarkan ya, kan gitu kan. Nah, saya berdoa, Tuhan, selamatkanlah orang tuaku, gitu kan. Kapan tak delok statusnya mama. WA-ne aktif jam piro kok enggak aktif yo. Aktif jam 2:30 wis aktif melek dhisik lho. Mari ngono tak delokne gak aktif meneh. Jam 12:30 aktif meneh. Mari ngono mati meneh. Baru aktif meneh jam 17.30 lagi aktif meneh. Nah, akhirnya iso ngobrol kan, Pak. Tuhan selamatkan orang tuaku jangan sampai mati mengenaskan gitu loh. Harapan anak kan begitu. Ya walaupun harus menerima kenyataan kalau Tuhan berkehendak lain. Ya, tapi harapan seorang anak begitu ya. Tuhan selamatkan bapak saya supaya bapak saya menikmati sukacita di hari tuanya. Ya kan? Nah, kalau saya mau ngomong gak tega masalahnya. Ya kan, giliran sehat disuruh ke gereja susah, giliran sakit kok Tuhan tidak sembuh-sembuhkan, nah kan repot juga.
nanti saya mau ngomong orang tua tambah sakit hati kan. Udah Mas, jangan marah-marah aja Mas. Ya aku diam sekarang. Ya udahlah. Giliran dia kemarin yang bentak-bentak. Loh. Makanya mak kayak nggak percaya sama Tuhan aja gitu kan. Loh lah kok lebih kasar coy aku. Wale ya aku. Nah, ternyata sabar itu memang susah. Ya, sing sabar Mas. Ya kan? Nah, coba tiap kali telepon ditanya gimana kondisinya. Lah piye neh? Piye ya? Mbolah. Piye ya? Ngono apa? Kalimatnya sing fase apa? Apa ya? Lah piye? Lah piye meneh? Ora sembuh-sembuh gitu kan. Seolah-olah enggak ya tetap duka cita gitu kan. Kita kalau nasihatin kan enak, harus bersuka cita mah, gitu kan. Ya wah iso nesu dah. Iso nesu. Wong mama lagi sedih, bojone lara kok kongkon bersuka cita ya nesu ta. Nah, makanya itu repot sekali itu. Nah, pergumulan ini harus kita alami supaya tahu bisa bersuka cita ya dalam kesusahan itu. Kalau nggak ngalami nggak mungkin ya, nggak bisa menghiburkan orang ya, ditinggal orang tua misalnya, orang tua sakit nggak bisa nungguin misalnya ya, bersuka cita, tenang Pak, Tuhan pasti tolong Pak gitu kan. Lambe wil. Kan gitu kan Pak ya. Iya, enak ngomongnya kan. Nah itu latihan, makanya dilatih itu. Ya Bu, walaupun kayak gini saya mengurangi cengar-cengir saya nggak bisa cengar-cengir lagi nih, nggak enak. The power of merengesnya berkurang jadinya. Kan tadinya lost dollars kakaan itu. Sekarang mau posting pun ya saya baca berulang-ulang. Ya karena mama saya baca masalahnya. Ya Maya, maafkan aku ya. Nonton ya. Oke. Jangan sampai ditimpa murka Tuhan. Tuhan menetapkan kita selamat. Coy. Maafkan saya. Jarinya yang ketarik apa? Keinjak. Alat fitnessnya tadi saya injek lagi. Injaknya pakai dengkul lagi. Aduh, gitu kan. Ya maafkan. Tidak berjaga-jaga. Enggak berjaga-jaga sih dia. Ya, ini kan diawali cerita tentang hari Tuhan. Dimana menurut apa yang kita baca tadi, hari Tuhan tuh tidak ada seorang pun yang tahu dan datangnya itu tiba-tiba, tidak bisa diprediksi. Ya, jangan songong tapi. Iya. Tidak ada yang bisa memprediksi dukun sehebat mana. Iya, tahun depan lebih dahsyat lagi. Iya, kita tidak tahu, tetapi ayat ini memberikan tools, alat bantu supaya kita bisa memberikan atau kita bisa menghadapi hari Tuhan itu ketika hari Tuhan itu datang. Caranya adalah dengan memakai baju sirah, dengan kita sadar ayat 8, kita pakai ketopong namanya pengharapan, pakai baju sirah iman, kasih, itu yang membuat kita bisa menghadapi hari Tuhan itu. Jadi ada kita punya iman, kita punya kasih, kita punya pengharapan sama Tuhan. Ya, punya iman, punya kasih, punya pengharapan. Dari ketiga hal itu yang paling besar adalah kasih. Udah Pak simpulannya Pak. Tadi sudah disimpulkan. Speak ah. Ya, jadi di dalam ayat ini ya berbicara masalah nasihat untuk berjaga-jaga, tadi sudah disampaikan oleh Bu Vivi. Kita
harus seperti apa, toolsnya seperti apa, sudah dikasih tahu di situ. Dan ini walaupun ayat ini ada di 2000 tahun yang lalu, tapi tetap relevan di kehidupan kita saat ini. Karena apa? Kita kadang sering terlena ya dengan iman yang yang mungkin kita merasa sudah cukup, tapi Damai, aman. merasa damai-damai dan aman ya, iman kita tidak bertumbuh, akhirnya kita terlena dan kita hidup jadi seperti ayat tadi bilang, kita hidup di dalam kegelapan ya. Nah, itu kita tanpa sadar kita mengarah ke situ. Bukan anak terang lagi. Bukan anak terang lagi ya, karena kita tidak berjaga-jaga tadi, kita tidak menghidupi apa tadi Ibu Suci, roh ya. Memadamkan. Karena janganlah padamkan roh. Nah, kita tidak sadar bahwa dengan kita seperti itu saja roh kita itu semakin padam ya. Iman percaya kita semakin padam kan itu. Ya. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga dan tetap percaya, karena tadi di ayat yang ke-9 itu tuh sudah ditetapkan Pasti selamat. untuk diselamatkan, tapi karena kita terlena ya mungkin makanya kita bisa ikut dalam orang-orang yang tidak diselamatkan. Ayat 23 Pak. Ayat 23-nya, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, itu salah satu caranya Supaya selamat roh, jiwa, dan tubuh. 23. 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sempurna, selamat, Sempurna. Selesai Pak. Masih ada? Pak? Kata-kata terakhir. Jangan deh kalau kata-kata terakhir. Om Nono sudah mulai bisa ngeke-ngeke lagi nih Pak. Tadi seharian nih nggak bisa ngeke-ngeke nih Pak. Oke, hari kita udah. Terima kasih Tuhan, malam hari ini beri kami kekuatan untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali dengan hidup yang berjaga-jaga, supaya kehidupan kami membawa dampak yang positif, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga ketika orang bersentuhan dengan kami, mereka melihat bahwa Tuhan yang kami sembah hidup dalam kehidupan kami, dan hidup kami dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Beri kekuatan kami untuk tak percaya, kiranya Tuhan memberi kami kesehatan dan kekuatan, sukacita dan penghiburan. Berkati orang-orang yang sedang lemah tubuh di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan jamah jadikan sembuh, jadikan sehat, jadikan pulih. Dalam berkat nama Yesus, yang bergumul dengan keluarga, rumah tangga, anak-anaknya pun pergumulan pribadi, Tuhan memberikan pertolongan demi pertolongan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan sanggup memberikan pertolongan yang sempurna dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.